sayur pokcoy. Ini enak banget dan bikinnya gampang. Ini bisa diikutin di rumah ya. Bahannya simple, bumbunya juga gampang, tapi rasanya enak banget ini nanti. Kita ilangin bonggolnya kayak gini. Kemudian kita lepas satu persatu. Karena nanti nyucinya itu juga sampai ke dalam-dalam biar bersih. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini pokoknya aku beli itu sekitar 300 gram. Kalau misalkan bikin banyak, tinggal tambahkan semua bahan-bahannya. Ini nanti bisa untuk sekitar 2-3 orang. Setelah selesai, kita buka per kuntum seperti ini. Kemudian, ini kita cuci sampai bersih. Karena tadi aku beli sayurnya itu bukan yang organik ya. Jadi airnya ini aku tambahkan sedikit soda kue atau baking soda untuk melarutkan pestisidanya atau membuang pestisidanya. Itu katanya sih, aku nggak tahu pastinya, tapi aku sering seperti itu. Kemudian ini kita cuci, ininya kita ilangin. Biasanya kotorannya di sini ya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini kita bisa bilas setelah kita cuci dengan baking soda. Bilas sampai bersih. Ini setelah kita cuci bersih seperti ini. Kemudian ini kita keprek sedikit bagian bonggolnya ini ya. Kayak gini. Biar matangnya itu barengan sama daunnya. Gampang banget ini bikinnya, tapi nanti rasanya itu beneran enak banget. Ini anak-anak juga suka kalau misalkan masaknya nggak pedas, tapi kalau buat orang tua bisa ditambahkan cabai. Kita memarkan sedikit supaya matangnya bareng sama daunnya. Jadi nggak perlu dipisahkan antara daun dan batangnya. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Udah selesai, kita memarkan seperti ini. Tuh, kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini ini aku akan gunakan 5 siung kecil bawang putih. Kalau misalkan bawang putihnya besar, itu pakai 3 siung aja udah cukup. Ini kita keprek. Nggak perlu dicincang halus, cincang kasar aja udah cukup. Kita cacah seperti ini aja. Cuma biar aromanya itu agak keluar. Udah kayak gini aja ya, nggak terlalu halus. Sisihkan dahulu. Kemudian aku nanti pakai sekitar 5 batang daun bawang atau secukupnya, sesuaikan selera. Kita potong agak panjang-panjang seperti ini. Bisa pakai daun bawang preh atau daun bawang merah. Sisihkan dahulu. Kemudian nanti karena yang makan aku pakai 3 cabai rawit seperti ini ya. Kalau misalkan suka lebih pedas bisa ditambahkan. Kalau misalkan buat anak-anak bisa nggak pakai. Kita potong bulat-bulat aja seperti ini. Kita sisihkan dulu. Sudah selesai. Kemudian dalam mangkok aku siapkan sekitar setengah sendok teh tepung maizena ya. Tepung maizena atau tepung jagung, kita tambahkan 5 sendok makan air. Kalau mau lebih kental bisa ditambahkan. Tambahkan setengah sampai 1 sendok teh kaldu bubuk. Aku pakai yang rasa ayam. Kita aduk rata ya, biar bercampur sekalian di sini. Kemudian tambahkan sedikit garam. Nanti kalau kurang bisa tambah. Ini pakai sekitar 1/4 sendok teh aja, karena aku bikinnya itu cuma 300 gram sawinya. Setelah bercampur rata, kita sisihkan dahulu. Kemudian dalam piring aku pakai 1 butir telur. Ini bisa pakai 1 atau pakai 2 ya. Pokoknya sesuaikan kebutuhan aja, mau bikinnya banyak atau dikit. Kalau makin banyak tuh telurnya enak. Tapi aku cuma pakai 1 karena cuma buat 2 orang. Tambahkan sedikit kaldu bubuk secukupnya aja, sekitar 1/4 sendok teh. Kocok sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata semuanya seperti ini.
Sudah siap untuk digunakan. Ini kita gunakan api sedang aja. Panaskan minyak. Kita goreng dulu telurnya. Telurnya kita goreng orak kali. Kita angkat, matikan apinya. Kemudian kita panaskan minyak lagi sekitar 2 sendok sampai 3 sendok makan atau secukupnya buat numis. Kita tumis bawang putih dan juga cabenya. Sampai matang ya. Sampai tercium bau enak. Kemudian kita tambahkan pokcoynya. Ini sampai layu. Gunakan api sedang aja. Ini aku akan tambahkan sedikit garam, 1/4 sendok saja. Setelah layu, tambahkan parutan tepung maizena. Sudah matang ya. Tambahkan telurnya. Telurnya ini opsional, kalau misalkan nggak suka boleh nggak pakai. Kita cicipin dan tambahkan apa yang kurang. Tuh seperti ini sayurnya udah matang. Kita cicipin. Aroma pedas dari cabenya itu bikin mau bersin. Nih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku rasanya sih udah cukup ya. Udah seperti ini tuh. Setelah dirasa enak, kita tambahkan daun bawangnya. Agak layu. Setelah layu, kita bisa matikan apinya. Ini beneran enak banget. Ini wajib untuk dicobain. Siap disajikan. Ini bikinnya beneran gampang banget. Rasanya juga enak. Ini wajib dicobain di rumah ya. Pakai 3 cabai aja udah berasa pedas. Seperti ini setelah matang. Ini pokcoy ala restoran Cina ya. Bikinnya gampang banget, rasanya enak, bumbunya juga minimal. Ini bisa dicobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kalau misalkan buat anak kecil jangan pakai cabai. Tapi kalau buat diri sendiri bisa pakai cabai ya. Atau sesuaikan selera aja. Ini aku akan makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh sayurannya tuh seperti ini. Ditambah telur. Tuh enak banget beneran. Aku pakai nasinya beras merah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabatku semuanya. Hari ini aku akan membuat tumis toge
dan tahu putih. Ini bikinnya gampang banget. Di sini aku punya 200 gram toge yang sudah saya bersihkan. Seperti ini ya, udah aku cuci bersih. Kemudian nanti aku pakai 1 buah tahu mentah. Kemudian aku pakai setengah butir tomat, ukuran kecil tomatnya. 4 butir bawang merah, 2 siung bawang putih, 3 cabai rawit, dan 2 cabai merah besar. Kalau misalkan ada daun bawang bisa ditambahkan daun bawang atau daun brambang secukupnya ya. Karena saya nggak beli, saya nggak punya, saya nggak ditambahkan. Kemudian ini aku pakai sekitar setengah sendok teh gula, setengah sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh kaldu jamur. Kalau nggak ada kaldu jamur bisa pakai kaldu bubuk. Ini kita potong dulu tahunya, kita potong dadu. Ini bikinnya gampang banget ya, dan simple. Aku potong seperti ini, kemudian aku potong lagi, jadinya kotak-kotak seperti ini ya. Gitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kalau motong tahunya ini sesuaikan selera saja, seperti apa sukanya ya. Kita sisihkan dahulu. Kemudian tomatnya ini udah aku cuci bersih, kita potong tipis-tipis seperti itu. Kita sisihkan dahulu. Kemudian cabenya kita potong serong tipis-tipis seperti itu, dan serong ya. Kalau suka pedas bisa ditambahkan cabai rawitnya. Kemudian kita sisihkan dahulu semuanya, sudah kita iris. Ini aku panaskan sekitar 3 sendok makan minyak untuk menggoreng tahunya terlebih dahulu ya. Kita goreng tahu sampai matang. Setelah matang, ini kita angkat terlebih dahulu ya, kita tiriskan. Kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih sampai matang juga ya. Sampai layu bawang merah, bawang putihnya matang-matang. Lalu aku masukkan cabenya, cabai merah dan cabai rawitnya. Aku tambahkan tomatnya. Kemudian masukkan tahunya. Kita tambahkan togenya ya. Kalau ada daun bawang bisa tambahkan daun bawang sekarang. Kemudian kita tambahkan garam, gula, dan juga kaldu jamur atau kaldu bubuknya. Aku akan tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Kita aduk sampai rata. Ini kita bisa cicipin dan tambahkan apa yang kurang ya.
masak saja, jangan terlalu lama karena ini udah matang. Setelah dirasa cukup, dicicipin nggak ada yang kurang, kemudian kita angkat dan kita sajikan. Aromanya tuh enak banget. Ini sudah matang. Ini setelah matang, tumis tahu toge. Gampang banget bikinnya. Ini buat menu sarapan pagi yang paling cepet ya. Bikinnya gampang dan cepat. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Enak banget ini. Selamat mencoba. Ini aku akan makan. Aku pakai nasi tiwul ya. Aku suka banget makan nasi tiwul. Aku ambil sayurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kuahnya, ini kita makan juga enak loh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, segitu banyak. Enak banget. Masak oyong, ini ala Chinese food lagi ya, tapi ini rasanya beneran enak banget. Ini bisa dicobain di rumah, bikinnya juga gampang. Ini aku punya satu buah gabas atau oyong seperti ini. Kita kupas bersih. Yang penting tuh ininya ya, apa tuh geriginya ini kita bersihin, nggak sampai hijaunya hilang banget, nggak apa-apa tuh, kayak gini aja. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Pilih oyongnya yang masih muda. Kalau masih muda itu diginiin mentul, nggak kaku. Udah kita bersihin, kita buang bonggolnya dan juga pucuknya seperti ini. Kemudian kita potong serong-serong kayak gini aja. Tuh, seperti ini ya motongnya. Karena ini tuh cepat matang. Oyong itu kalau besar, jadi kita potongnya jangan terlalu kecil, nggak apa-apa. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Supaya nggak warnanya berubah, kita kasih garam sedikit pada airnya, sekitar 1/4 sendok teh. Kemudian kita cemplungin, kita biarkan di sini dulu. Kemudian di sini aku pakai jamur sekitar 150 gram. Kalau misalkan nggak punya jamur seperti ini, bisa pakai jamur tiram atau jamur apa, itu terserah adanya apa. Atau nggak pakai juga nggak apa-apa, ini opsional aja jamurnya. Kita potong menjadi 2. Ke dalam sini ya, kita jadikan 1. Kemudian aku pakai 3 siung bawang putih. Ini kita cincang halus supaya aromanya itu lebih keluar dan lebih cepat masuk. Setelah kita cincang, ini kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku pakai 2 buah cabai merah besar. Ini kita potong menjadi 2. Aku belah seperti ini. Kemudian kita potong. Tuh agak gede-gede aja motongnya aku. Kita sisihkan dahulu. Ini sudah selesai. Dan dalam wadah ini aku akan kocok 1 butir telur. Kita tambahkan sedikit garam, sedikit aja ya, sejumput. Kemudian 1/4 sendok teh kaldu bubuk.
Kita kocok sampai rata. Nah, kira-kira tercampur rata. Garam dan bumbu lainnya kita sisihkan dahulu. Ini bisa pakai 2 atau 3 telurnya, terserah selera. Kemudian dalam wadah ini aku akan masukkan sekitar setengah sendok teh tepung maizena. Kemudian tambahkan air sekitar 5 sendok makan atau secukupnya. Aduk sampai rata, sampai ininya larut. Seperti ini. Tambahkan sekitar setengah sendok teh garam atau secukupnya garamnya ini. Kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk atau secukupnya. Bisa pakai kaldu jamur kalau vegetarian ya, dan juga nggak pakai telur kalau vegetarian. Kemudian kita aduk sampai tercampur rata semuanya. Sudah selesai. Kemudian setelah airnya mendidih, ini aku rebus air segini ya, sekitar 1 liter. Kita alup-alupin dulu oyongnya dan juga jamurnya ini supaya nggak langu atau menghilangkan rasa nggak enak dari oyong dan juga jamurnya. Kita alupin sekitar 2 menit. Kita tambahkan cabenya sekalian, cabai merah besarnya ini. Alupin sekitar 2 menit aja, jangan terlalu lama. Setelah sekitar 2 menit kita matikan apinya, kemudian kita tiriskan. Kemudian kita panaskan sekitar 2 sendok makan minyak. Ini untuk menggoreng telurnya dahulu. Kita goreng orak-arik. Kalau misalkan suka telurnya lebih banyak, bisa ditambahkan ya telurnya ini. Setelah matang, kita sisihkan dahulu. Kita tambahkan minyaknya sedikit, sekitar 2 sendok makan untuk menumis bawang putih. Masukkan bawang putihnya. Ini sampai tercium bau enak. Sampai bawang putihnya wangi ya. Setelah bawang putihnya wangi, masukkan sayurannya dan aromanya tuh udah enak banget. Kemudian ini kita tambahkan saus tepung maizena yang sudah kita tambah air sama garam ya. Tambahkan telurnya. Wow, sudah mengental. Ini masakan Chinese food yang enak banget. Ini wajib dicobain. Pokoknya aku udah sering bikin dan selalu habis terus. Pakai cabenya cabai merah besar ya, supaya nggak pedas. Karena oyong itu kalau pedas banget tuh nggak enak. Sudah selesai. Kita cicipin. Ini kita cicipin ya. Tuh aku akan cicipin yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya udah enak. Ini kalau misalkan kurang garam, kurang kaldu bubuk, bisa ditambahkan saat ini. Setelah matang, ini kita bisa angkat, kemudian kita sajikan. Tuh, seperti ini ya hasilnya tuh. Ini beneran enak banget, masakan Chinese food ala restoran. Aku udah sering bikin ini dan selalu habis. Ini wajib dicobain di rumah ya. Masakan yang bikinnya itu gampang banget, tapi rasanya tuh enak.
Tuh, seperti ini. Semua pasti bisa bikin yang kayak gini. Karena bahannya itu mudah banget ya, dimana aja ada bahannya. Mudah dijangkau dan mudah ditemukan. Seperti ini setelah matang, ini udah siap untuk disajikan bersama nasi hangat. Rasanya tuh enak banget, ini wajib untuk dicobain ya. Bikinnya juga gampang, bumbunya juga minimal banget. Semuanya pasti bisa, rasanya juga enak. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini enak banget dimakan dengan nasi hangat. Tuh seperti ini. Aku akan makan. Ini aku gunakan nasi tiwul. Bismillahirrahmanirrahim. Aku makan jamurnya dulu. Seperti ini. Pokoknya garam, kaldu bubuknya sesuaikan selera ya. Karena selera orang itu asinnya tuh beda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat masakan enak. Ini dari terong ya. Di sini aku punya 1 buah terong. Ini kita cuci bersih dulu. Kita gunakan sedikit garam. Kita kosok-kosok ya terongnya ini sampai rata. Kemudian kita biarkan terendam sebentar. Tapi sebelumnya bonggolnya ini kita buang dulu ya. Yang sini. Kita buang, kita bersihkan. Kita biarkan terendam di air sini sebentar, kita sisihkan dahulu ya. Dan aku pakai 3 siung bawang putih. Ini kita akan cincang halus. Ini bikinnya gampang banget dan bisa untuk makanan seluruh sayur seluruh keluarga ya. Karena nanti bikinnya itu nggak pedes, jadi anak-anak juga suka. Setelah kita cincang halus, ini kita sisihkan dahulu. Kemudian nanti aku juga akan pakai daun bawang. Ini aku pakai secukupnya aja, sekitar 4-5 batang yang udah kita cuci bersih ya. Kemudian kita iris halus. Seperti ini aja, irisnya tuh. Kita sisihkan dahulu ya. Jangan dicampur dengan bawang putihnya, sisihkan di sebelahnya aja. Kemudian aku nanti pakai wortel. Aku pakai wortelnya segini aja, nggak terlalu banyak. Ini bisa dicop-cop kotak-kotak kecil kayak gitu, atau bisa juga diserut. Kalau diserut itu hasilnya lebih halus dan lebih lembut. Jadi matangnya bisa cepet ya. Aku mau serut aja. Tapi kalau nggak punya serutan, bisa dipotong jadi kecil-kecil kotak kayak gitu. Setelah kita serut halus wortelnya, ini kita sisihkan dahulu. Jadinya seperti ini ya. Kemudian di sini aku pakai 150 gram daging ayam. Ini kita iris halus. Kemudian nanti kita cincang ya setelah kita iris halus. Supaya cincangnya itu cepat halus dan mudah. Kalau misalkan bikin banyak, daging ayamnya bisa ditambahkan. Kita cincang semuanya sampai halus. Setelah kita cincang halus, seperti ini udah siap untuk digunakan. Kita taruh ke dalam wadah, mangkok, atau piring. Kemudian di sini kita tambahkan wortel yang sudah kita serut atau kita cocok juga bisa. Kemudian tambahkan setengah bagian dari bawang putih cincangnya tadi, separuh aja ya. Seperti ini. Kemudian setengah dari daun bawangnya, separuh aja. Yang separuh nanti buat taburan.
Kemudian di sini kita tambahkan 1 sendok teh maizena atau tepung jagung, 1 sendok teh penuh. Kemudian kita tambahkan kaldu bubuk sekitar setengah sendok teh atau secukupnya, kira-kira aja seleranya seberapa. Kemudian setengah sendok teh garam, kira-kira juga sekitar 1/4 sampai setengah sendok teh, sekitar 1 sendok teh minyak goreng ya. Kemudian kita tambahkan lada sekitar 1/4 sendok teh atau secukupnya, sesuaikan selera juga. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh gula. Kita aduk sampai tercampur rata semua bahannya, daging ayam, bumbu dan lain-lainnya tadi. Kita aduk ya. Ini bisa menggunakan tangan, diulenin kayak gitu biar lebih cepat tercampur dan bisa menyerap sampai ke dalam. Ini nanti beneran rasanya enak banget dan semua pasti suka. Ini udah tercampur rata seperti ini, aromanya juga udah enak ya. Kita sisihkan dahulu, kemudian kita buat terongnya. Kemudian kita potong terongnya, ini kita buang bonggolnya. Cara motongnya itu seperti ini ya. Ini kita potong segini dulu, jangan sampai putus. Tuh, 2, 3, pas keempat ini kita potong putus. Tuh, seperti ini ya jadinya tuh. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Kita sisihkan dahulu, kita potong seperti tadi. Ini gampang banget bikinnya dan anak-anak juga suka kayaknya. Ujungnya kita buang. Udah selesai. Kemudian kita isikan, kita isi dengan daging yang sudah kita buat tadi. Terus dagingnya ini bisa dipakai atau bisa menggunakan daging sapi atau daging ikannya, terserah selera aja maunya pakai daging apa. Kita isikan sampai penuh ke dalam sela-selanya sini. Kalau aku suka pakai daging ayam karena rasanya nanti kayak bakso, kita makan bakso sama terong. Apalagi kalau dicuelin saus itu enak banget. Isi sampai penuh. Jadinya tuh seperti ini ya. Tuh, kita isi kayak gini. Terus bagian bonggolnya ini kita iris sedikit biar dia bisa duduk. Tuh kayak gini. Jadi kita bisa duduk di piring. Nah, kita taruh di piring saji seperti ini. Ini kita isi sampai penuh. Ini nanti rasanya tuh enak banget ya. Ini wajib dicobain dan juga sehat. Kita iris ininya biar bisa duduk seperti ini. Udah dapat 2 ya. Ini sama dengan yang di restoran-restoran yang biasa kita makan. Setelah selesai semuanya kita buat seperti ini ya. Kemudian ini kita kukus selama kurang lebih 10 menit atau sampai matang. Pokoknya 10 sampai 12 menit itu udah matang. Pastikan air dalam panci udah mendidih ya. Kemudian ini kita kukus selama kurang lebih 10 sampai 12 menit. Ini aku miringkan sedikit supaya uapnya itu nggak jatuh ke dalam adonannya itu ya, dalam terong dan dagingnya. Kita biarkan sampai matang. Sambil menunggu terongnya matang, ini kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku akan pakai 1 sendok makan saus tiram. Untuk sausnya ya ini. Untuk saus menyiramnya
saus tiramnya 1 sendok makan aja. Kemudian kita tambahkan sekitar setengah sendok teh tepung maizena. Tambahkan sedikit gula, 1/4 sendok teh gula atau secukupnya. Kemudian kita tambahkan air 100 ml atau 10 sendok makan atau setengah gelas ya airnya. Kita aduk sampai tercampur rata. Ini untuk saus pengentalnya nanti. Kalau misalkan nggak suka pakai saus pengental, nggak usah pakai ini, nggak apa-apa, langsung dimakan dengan saus tomat atau saus sambal kayak gitu bisa. Setelah tercampur rata, ini kita sisihkan dahulu. Setelah 10 sampai 12 menit ini udah matang, matikan apinya. Kemudian kita angkat dan kita buat sausnya ya. Ini kita gunakan wajan. Kita panaskan sedikit minyak untuk menumis sedikit bawang putih yang kita sisain tadi. Secukupnya aja minyaknya ya, 1 sampai 2 sendok makan. Kita masukkan bawang putihnya. Tumis sampai agak kuning-kuning coklatan kayak gitu. Tumis sampai kecium bau enak ya, atau bawang putihnya ini matang. Setelah agak kecoklatan, kita masukkan saus tiram dan campuran airnya tadi. Aromanya tuh kayak enak, mantap pokoknya ya. Ini kita nggak perlu lagi ke restoran ya, bisa bikin sendiri terong yang seperti ini. Tak perlu lagi beli ke restoran. Dan mendidih kayak gitu tuh, ini kayak gini. Matikan apinya, kita siramkan ke atas terongnya. Tuh seperti ini jadinya tuh. Kita siramkan sampai rata. Ini orang Hongkong suka banget nih masakan kayak gini. Ini caranya bisa diikutin di rumah ya. Kalau yang suka masakan Chinese kayak gitu, ini bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat masakan sawi putih dan juga tahu. Di sini aku punya 2 potong tahu seperti ini. Kemudian aku punya 1 sawi putih. Ini nanti aku cuma pakai separuh aja sawi putihnya, dan juga 2 buah cabai. Ini bisa pakai cabai rawit kalau suka pedas ya. Di sini kita potong dulu tahunya. Kemudian kita goreng. Ini aku pakai tahu yang agak kaku, jadi waktu digoreng tuh nggak mudah hancur. Kita belah menjadi 2 dahulu seperti ini, kemudian kita potong panjang-panjang begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini bikinnya gampang banget ya. Kita sisihkan dahulu tahunya seperti ini hasilnya. Kemudian aku pakai sawi putih, ini aku pakai separuh aja. Kalau terlalu banyak habis. Ini bisa buat 3 sampai 4 orang. Kemudian kita potong ya. Kita potong manjang-manjang aja. Kita hilangin bonggolnya yang paling atas ini kita buang. Kemudian kita potong, kita pisahkan bonggolnya dengan daunnya. Bonggolnya nanti kita masukkan duluan. Aku potong manjang seperti ini. Kemudian kita cuci ya. Tuh,
bonggolnya kita masukkan duluan, kita bersihin per lembar kayak gini. Begitu seterusnya sampai bersih. Kita sisihkan bagian bonggolnya dan juga daunnya. Kemudian ini aku pakai 2 butir bawang merah, kita iris tipis aja bawang merahnya. Nanti kita masukkan duluan, kita goreng sampai kering atau sampai matang. Bawang putihnya ini aku pakai 5 siung, ini aku geprek aja, nggak aku cincang, cuma aku mengeluarkan seperti ini. Kita sisihkan dulu. Kemudian aku pakai 1 buah jagung manis, ini aku akan sisir. Ini opsional ya, jagungnya boleh pakai boleh enggak. Ini karena aku suka jadi aku pakai jagung. Jagung manis ini cepat banget matangnya. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Udah selesai kita sisir, kita taruh dalam wadah. Kita sisihkan dahulu jagungnya. Kemudian aku pakai cabai merah besar 2. Ini kalau misalkan suka pakai cabai rawit bisa ditambahkan. Aku akan potong bulat-bulat aja seperti ini. Itu seterusnya sampai semuanya selesai. Udah selesai, ini kita sisihkan dahulu. Ini yang lupa disebutin, nanti kita juga pakai daun bawang ya, daun bawang pre. Ini batangnya kita pisahkan, nanti kita masukkan duluan. Terus ini daunnya nanti kita masukkan belakangan, jadi kita pisah. Aku pakai sekitar 4 batang yang aku potong serong seperti ini. Ini kita panaskan minyak, nggak terlalu banyak, secukupnya aja untuk menggoreng tahu. Kita masukkan tahu, goreng sampai kuning, kemasan atau matang. Kita bolak-balik biar matangnya rata. Setelah kuning keemasan seperti ini ya, ini kita bisa angkat, kemudian kita tiriskan. Aku matikan apinya dulu. Kemudian sisakan minyaknya sekitar 3 sendok makan. Ini kita tumis dulu bawang merah dan juga bawang putihnya sampai harum. Setelah tercium bau enak dan sudah matang, kita masukkan cabenya, kemudian batang daun bawang kita masukkan duluan. Masukkan jagungnya. Jagung ini cepat matang ya, karena aku belinya jagung manis, jadi sekitar 3 menit sampai 5 menit sudah matang. Aku akan tambahkan sekalian bumbunya. Aku pakai 2 sendok makan saus tiram. Kalau udah asin saus tiramnya jangan pakai garam lagi. Setengah sendok teh gula atau secukupnya. 1 sendok teh kaldu bubuk atau sesuaikan selera atau secukupnya ya. Nanti kita cukupin dulu, kalau kurang garam jadi ditambahkan karena udah pakai saus tiram. Aku hanya akan tambahkan kecap asin sekitar 1 sendok makan. Kemudian masukkan batang sawinya, batang sawi putih.
kita masukkan tahunya. Gunakan api sedang aja ya. Tambahkan 50 ml air atau sekitar 5 sendok. Kita aduk lagi sampai rata. Kemudian kita tambahkan daun sawinya. Ini bisa dicicipin, kemudian tambahkan apa yang kurang. Daun bawangnya. Tuh, jadinya banyak banget ya. Ini aduk sampai rata, sampai sawinya, daunnya itu matang. Kita tutup sebentar, sekitar 3 menit. Tutup sekitar 3-5 menit ya, sampai sawinya layu. Ini setelah 3-5 menit kita bisa cicipin, kemudian tambahkan apa yang kurang. Kalau misalkan kurang garam, kurang apa, bisa ditambahkan pas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enak menurut aku sih. Kalau misalkan kurang apa, bisa ditambahkan ya, karena selera garam orang itu beda-beda. Ini udah siap untuk disajikan. Kalau yang vegetarian, ini gunakan kaldu jamur aja, jangan pakai kaldu ayam bubuk. Jadi bisa ikutan makan. Seperti ini hasil akhirnya, udah siap disajikan beserta nasi hangat. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan buat kue tiaw goreng. Ini kue tiaw goreng ini request dari beberapa netizen yang aku baca ya, dari kolom komentar, minta dibikinin kue tiaw goreng. Tapi ininya bumbunya aku mau ulek. Di sini aku pakai 2 siung bawang putih yang saya potong seperti ini. 2 butir bawang merah saya potong-potong juga biar nguleknya gampang. 2 kemiri. Terus nanti aku pakai ini merica ya. Segitu aja, 1/4 sampai setengah sendok teh. Terus 3 cabai merah besar. Kalau misalkan suka lebih berwarna lagi, tambahkan lagi cabenya atau ditambah cabai rawit juga bisa ya. Ini aku akan haluskan dahulu dengan saya tambahkan setengah sendok teh garam. Nanti cicipin sebelum diangkat dan ditambahkan apa yang kurang, karena nanti akan saya tambahkan saus tiram dan juga kecap manis. Kadang kecap manisnya itu udah ada rasa asinnya. Ini kita ulek dulu sampai halus. Ini udah aku ulek seperti ini ya, udah halus. Kemudian di sini aku tambahkan sekalian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau nggak ada kaldu jamur bisa menggunakan kaldu bubuk atau penyedap. Aku pakai setengah sendok teh saja atau sesuaikan dengan selera. Ini kita campur lagi sampai rata. Biar nanti pas dimasukkan itu bumbunya semuanya udah komplit, udah menyerap ya. Kita sisihkan dahulu. Kemudian untuk bahan lainnya saya sebutkan. Saya pakai 3 batang daun bawang, saya iris kecil seperti ini. Untuk isiannya sayurnya 50 gram sawi yang udah aku cuci bersih, 50 gram toge, bisa diganti kol atau yang lainnya sesuaikan selera. Aku pakai bakso ikan 1, 2, 3, 4, ada 8 butir. Kalau misalkan suka ditambahkan sosis atau yang lainnya boleh ditambahkan, atau diganti bakso tahu, bakso sapi juga boleh ya. Terus 250 gram kue tiaw. Ini bisa untuk 2 orang makan nanti. Ini aku akan kocok 2 butir telur.
sisihkan. Aku pakai 1/4 bombay. Ini kita potong dadu ya bombaynya. Seperti ini dahulu. Kemudian aku iris seperti ini. Tuh, jadinya kecil-kecil. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini udah kita potong semuanya bombaynya, kita sisihkan dahulu. Baksonya ini kita iris tipis supaya cepat matang ya baksonya. Tuh, iris tipis seperti itu aja. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Ini udah selesai. Kemudian aku akan panaskan wajannya. Masukkan sekitar 3 sendok makan minyak. Ini aku pakai olive oil, bisa juga pakai minyak biasa ya. Gunakan api sedang aja. Kemudian kita masukkan terlebih dahulu bawang bombaynya. Kita tumis sampai matang. Sampai tercium bau enak ya. Setelah kira-kira bawang bombaynya udah layu atau matang, kita sisihkan dulu sebentar. Kita masukkan bumbu yang sudah diulek halus, karena aku nggak mau bumbunya itu berasa agak ada bawang mentah gitu ya. Jadi ini aku tumis sampai matang bumbunya. Tumis sampai tercium bau enak. Ini udah tercium bau enak ya. Setelah bumbunya kira-kira matang, kita tambahkan telurnya. Kita bikin orak-arik. Kalau mau orak-ariknya agak besar-besar, tunggu setengah matang baru kita bolak-balik ya telurnya. Ini aku orak-arik. Seperti ini. Jadi kita masukkan baksonya. Seperti untuk enak ya. Biarkan baksonya sampai kurang lebih sekitar 3 menit, 2-3 menit ya. Kita masukkan sawinya. Ini sampai layu. Kalau toge itu agak belakangan nggak apa-apa. Karena toge itu setengah matang aja udah, masaknya nggak lama-lama. Setelah sawinya ini layu, kita masukkan kecap manis. Aku pakai 3 sendok makan kecap manis ya. Pokoknya sesuaikan selera aja kecap kecap manisnya. Terus aku pakai 1 sendok makan saus tiram. Saus tiramku ini nggak asin ya, jadi nanti aku cicipin, kalau kurang garam bisa aku tambahkan sedikit garam. Ini aku pakai 1 sendok makan saja. Kita aduk lagi. Aromanya udah enak. Aku akan masukkan togenya. Ini bertahap. Toge ya kita masukin, bukan daun bawang. Daun bawangnya belakangan nanti. Kita aduk biar togenya agak layu sedikit. Ini nanti enak banget. Setelah togenya agak layu, kita masukkan kue tiaonya. Kita aduk sampai tercampur rata. Ini termasuk menu favorit di sini, kue tiao gorengnya. Ini enak banget. Setelah tercampur rata semuanya, ini kita bisa tambahkan daun bawangnya. Ini aku akan tambahkan daun bawang. Kita masukkan semuanya.
aduk sampai rata. Aromanya beneran enak banget. Dan ini kalau punya minyak wijen bisa ditambahkan pas terakhir ini minyak wijen ya, biar lebih sedap. Aku akan tambahkan sekitar 1 sendok makan minyak wijen. Wow, luar biasa ini. Makanan favorit di sini nih. Warnanya juga cantik banget ya. Kita cicipin. Kemudian kita angkat. Aku akan coba ini. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ini udah siap untuk disajikan. Matikan apinya. Oh, seperti itu ya. Ini enak banget. Ini wajib untuk dicobain. Bikinnya gampang, rasanya luar biasa. Aku selalu sediakan minyak wijen di rumah karena minyak wijen itu menambah selera makan. Lebih enak makanan jadinya. Ini sih aku bilang rugi kalau nggak cobain ya. Soalnya ini beneran enak banget. Ini adalah makanan favorit di sini. Kue tahu goreng seperti ini. Ini pas untuk 2 orang ya, jadi 2 piring begini. Tuh, masih banyak segini. Tapi kalau makannya banyak ya nggak cukup. Tuh, itu buat nanti. Seperti ini. Seperti ini, setelah matang, kue tahu goreng yang endul banget rasanya. Pokoknya ini ngelebihin restoran deh. Beneran enak banget. Ini wajib untuk dicobain. Bikinnya gampang, rasanya enak. Top Marco top. Rugi kalau nggak coba bikinnya segampang ini. Tuh, seperti itu. Ini bisa ditaburin dengan bawang goreng di atasnya atau sambil makan kerupuk ya, kerupuk kulit atau apa gitu. Enak banget ini beneran. Selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini aku tambahkan cabai rawit di sini 5 biji. Terus kemudian kita taburin dengan bawang goreng. Karena goreng bawang banyak banget. Serah selera aja bawang gorengnya seberapa. Udah siap untuk disajikan. Ini aku akan makan. Udah aku habisin ya. Soalnya segini banyak. Aku bagi 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku akan makan ya. Beneran enak banget. Boleh dikit cabai atau menggunakan saus sambal seperti ini ya. Ini aku tambahkan saus sambal coba. Beneran enak banget ini. Udah campur semuanya seperti ini. Kemudian kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah dikit cabai. Luar biasa. Benar-benar makanan favorit. Ini rugi banget kalau nggak cobain. Aku akan habisin makannya. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Beneran enak banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan masak tahu, wortel, dan daging ayam. Ini bikinnya gampang banget dan rasanya enak. Ini bisa dicobain di rumah ya. Aku punya 2 potong tahu, terus 1 wortel. Kemudian untuk bumbunya nanti, aku pakai 3 siung bawang putih dan sekitar 2 ruas jahe, 2-3 ruas jahenya. Ini tahunya kita potong manjang-manjang dulu. Aku beli tahunya bukan yang lembek ya, yang agak kaku gitu. Jadi nanti tuh nggak hancur waktu digoreng. Kita belah tengah seperti ini, kemudian kita potong manjang. Tuh, manjang seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai.
Ini nanti bisa buat 4 sampai 5 orang. Jadinya banyak banget nanti. Udah kita potong, kita sisihkan dahulu tahunya. Kemudian untuk wortelnya, ini udah kita kupas dan cuci bersih. Ini kita potong serong seperti ini. Nggak terlalu tebal ya, biar cepat matang juga. Udah selesai, kita sisihkan dahulu. Kemudian bawang putih dan jahenya ini kita cincang halus dua-duanya biar rasanya tuh lebih keluar dan enak. Jahe dan juga bawang putih yang sudah kita memakan tadi kita cincang halus ya. Ini sudah halus, kita sisihkan dahulu. Kemudian aku pakai 3 butir bawang merah. Ini kita iris tipis aja seperti ini. Dan kita sisihkan. Kemudian 2 buah cabai merah kita iris tipis-tipis. Ini udah aku cuci bersih. Iris serong seperti ini. Begitu seterusnya sampai semuanya selesai. Udah. Kemudian aku pakai 1 batang daun bawang. Ini kita iris tipis-tipis aja untuk taburan nanti dimasukkan paling belakang. Udah selesai. Kita sisihkan dahulu ya. Di sini aku siapkan wadah. Aku tambahkan sekitar setengah sendok teh tepung maizena. Kemudian tambahkan sekitar 3 sendok makan sampai 5 sendok makan air. Kita aduk sampai rata biar larut. Sisihkan dahulu. Kemudian aku punya 350 gram daging ayam. Aku pilih bagian paha yang udah aku potong seperti ini ya. Kita potong-potong seperti ini. Ini kita tambahkan bumbu. Di sini aku tambahkan 2 sendok makan kecap asin. Kemudian aku tambahkan lada secukupnya aja, sekitar 1/4 sampai setengah sendok teh. Kemudian aku tambahkan 1 sendok teh tepung jagung. Kita tambahkan minyak wijen. Kalau misalkan nggak punya minyak wijen, bisa pakai setengah sendok teh kaldu bubuk. Pakai minyak wijen sekitar 1 sendok makan. Kita aduk sampai tercampur rata. Yang penting kalau nggak ada minyak wijen itu bisa pakai kaldu bubuk ya, kaldu bubuk ayam. Setelah kita campur rata, kita sisihkan dahulu. Kemudian di sini aku punya 2 sendok makan ebi atau udang kering yang aku rendam segini sekitar 1 jam sampai 2 jam. Ini udangnya kita ambil, airnya jangan dibuang ya, airnya nanti buat masak. Karena sebelum untuk merendam udang ini, udangnya udah aku cuci bersih dahulu sebelum direndam. Airnya ini ada aroma udang jadi rasanya lebih enak. Kayak gini ya, kalau nggak punya ebi pakai rebon boleh, udang kering yang kecil-kecil itu. Kemudian aku juga pakai 7 buah jamur kering, jamur kayak gini. Kalau misalkan nggak punya jamur kering, ini opsional, nggak pakai nggak apa-apa. Airnya juga jangan dibuang, kita pakai untuk masak. Sebelumnya juga jamurnya harus sudah dicuci baru direndam. Ini aku rendam sekitar 1 sampai 2 jam. Sampai jamurnya empuk. Airnya jangan buang ya, ini buat masak. Tapi ini kita potong menjadi 2. Bonggolnya yang hitam ini kita buang. Tuh, kayak gini. Terus kita potong 2. Kayak gini-gini aja. Ini nanti rasanya beneran enak banget kayak di restoran-restoran Cina itu ya. Ini kita tambahkan setengah sendok teh gula. Kemudian kita tambahkan sekitar 1 sendok makan kecap asin. 1 sendok makan aja atau kira-kira. Kasih sedikit minyak wijen sekitar 1 sendok teh. Kalau nggak ada minyak wijen bisa pakai kaldu ayam bubuk. Kemudian kita campur jadi satu seperti ini. Udah selesai. Kita goreng tahunya. Ini kita goreng tahu sampai kuning matang. Dan kita balik ya, biar kuningnya itu rata. Setelah kuning matang seperti ini ya, nggak terlalu kering banget, nggak apa-apa. Kita angkat kemudian kita tiriskan.
kita sisihkan dahulu tahunya. Kita masukkan bawang putih dan juga jahenya. Kita nyalakan lagi apinya. Kemudian bawang merah iris. Ini sampai kecium bau enak ya, bau wangi atau bau matang dari jahe dan bawang putihnya. Setelah kecium bau enak dari jahe dan bawang putih, kita masukkan wortelnya. Kita tambahkan udangnya, udang kering agak kecil. Kita tambahkan jamurnya. Aromanya tuh enak ya. Kita tambahkan ayamnya. Yang sudah kita kasih bumbu tadi. Gunakan api sedang saja. Kita masak beberapa menit, baru ditambahkan air. Ini kita tambahkan cabenya, cabai iris tadi. Diiris ternyata. Tambahkan 100 ml air atau setengah gelas. Biarkan sampai mendidih dahulu sebentar. Kita tutup ya. Selama kurang lebih 3-5 menit. Setelah sekitar 3-5 menit, ini akan tambahkan 2 sendok makan kecap asin. Bumbunya gampang banget ini. Tiga sendok makan saus tiram. Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh gula. Aduk sampai tercampur rata. Dari aromanya tuh udah enak banget. Kemudian kita tambahkan tahunya. Kita tambahkan air udangnya tadi, air rendaman ebi ya. Tambahkan lagi air jamurnya. Ini sambil aku saring. Air rendaman jamur. Kita masak sampai bumbunya menyerap dan agak mengental. Ini kita tutupin lagi biar sampai mendidih dan agak asat. Pas sedang asat itu bumbunya udah menyerap semua. Nah, agak asat seperti ini ya, bumbunya udah menyerap, ayamnya juga udah agak matang. Kita masukkan larutan tepung maizenanya tadi biar kuahnya ini agak lebih kental. Ini kita aduk dahulu biar tercampur rata. Kita aduk ya. Kuahnya sudah mengental seperti ini. Dan ayamnya juga udah matang, semuanya udah matang. Ini kita bisa cicipin sedikit. Misalnya kurang apa bisa ditambah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah enak banget. Rasa jamur dan udangnya tuh beneran enak banget. Ini wajib cobain ya. Kita angkat, kemudian kita sajikan. Matikan apinya. Ini bikinnya gampang banget. Rasanya juga enak. Bisa dicobain di rumah. Kemudian kita taburin daun bawang di atasnya. Ini udah siap untuk disajikan. Kalau misalkan nggak daun bawang, ini bisa taburin bawang goreng. Disajikan, selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini aku akan makan wortelnya. Kemudian tahunya beneran enak banget ini. Aku suka banget tahunya.